Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini dan di season khusus ini tentang sarjana pendidikan di episode ke-10 gua akan membahas mengenai tenaga honorer. Oke. Ini mungkin episode yang cukup panjang karena ada beberapa hal yang harus gua share ke teman-teman semuanya tentang tenaga honor. Kita lanjut aja ya, kita langsung aja. Bisa teman-teman baca juga ya. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Jadi, perlu teman-teman ketahui juga bahwa tenaga honorer itu tidak hanya guru saja ya, ada juga tenaga honorer yang di bidang kesehatan, dokter, suster, dan masih banyak lagi. Ada juga tenaga honorer di bidang kementerian ataupun dinas lah. Di situ juga banyak tenaga honor di situ. Misalnya dinas kesehatan ada kok tenaga honornya. Di dinas pendidikan ada juga tenaga honornya. Lalu di dinas kebudayaan ada juga pasti tenaga honornya. Di dinas transmigrasi ada juga tenaga honornya. Jadi ini konteksnya tenaga honor nggak cuman guru aja ya. Ada juga yang lainnya. Oke, lanjut. Tenaga honorer dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara perjanjian kerja. Dan ada juga tenaga honorer yang bekerja berdasarkan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Baik tenaga honorer yang bekerja dengan adanya perjanjian maupun yang bekerja berdasarkan surat keputusan pejabat tata usaha negara. Upahnya adalah sesuai dengan upah minimum. Oke? Upahnya adalah sesuai dengan upah minimum. Hal mana sesuai dengan pasal 88 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, ayat pertama, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lanjut. Ayat kedua. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Ayat ketiga. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Ini gua lanjut dulu ya. Lalu ayat keempat. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ketiga huruf A, yaitu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, ini gue bahas di sini dulu ya. Jadi, berdasarkan pasal 88 UU Ketenagakerjaan, lu sebagai tenaga honor, oke, ini kita konteksnya lu sebagai guru honor deh ya. Biar relate aja dengan seasonnya kan, karena kan sarjana pendidikan. Lu sebagai guru honor, lu tuh berhak memiliki upah
mendapatkan upah minimum. Upah minimumnya dari mana ya? Upah minimum sesuai dengan lokasi lu bekerja. Misalnya lu bekerja di kota Jakarta ya berarti sebagai guru honor lu berhak mendapatkan upah minimum kota Jakarta. Atau lu misalnya Bekasi, Tangerang, atau misalnya Semarang, Jogja, ya lu berhak mendapatkan upah minimum kota tersebut. Oke, biasanya memang betul sebagai guru honor ketika lu melamar di sekolah, terus lu mengikuti seleksi sekolah tuh tergantung dengan sekolahnya ya. Ada yang namanya seleksi psikotes juga, ada yang pakai seleksi kesehatan, ada juga yang pakai micro teaching, ada habis itu wawancara. Kalau semuanya lolos dan lu dinyatakan lu lolos menjadi guru honor di sekolah tersebut, lu nanti akan mendapatkan SK, surat keputusan bahwa selama 1 tahun lu akan bekerja sebagai guru honor di sekolah tersebut. Nah, kalau saya boleh memberikan saran, ya lu baca baik-baik tuh SK-nya. Sebagai guru tuh lu baca baik-baik. Dengan hak dan kewajiban lu sebagai guru itu apa, sebagai guru honor itu apa, penghasilan lu berapa, dibayar berapa selama 1 bulan. Kalau lu misalnya sakit, apakah penghasilan lu dipotong ataupun enggak. Pokoknya gua harap lu baca baik-baik itu. Ya, lu baca baik-baik itu. Lu baca baik-baik di SK lu sebagai guru honor. Dan SK biasanya ya berlaku selama 1 tahun. Begitu. Oke, lanjut. Bentar, gue lihat-lihat dulu. Oke. Setelah lahirnya UASN, pegawai honorer diganti dengan istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Udah gue mention di episode sebelumnya, yaitu seleksi P3K. Yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, kan? Udah gue mention juga di episode sebelumnya bahwa ketika lu mau ikut seleksi P3K harus memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mengenai P3K diatur dalam pasal 93 sampai dengan pasal 107 UASN. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pemerintah juga wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk P3K di instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk P3K di instansi daerah. Selain gaji, P3K dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, mungkin di episode 10 akan gue bagi menjadi 2 part ya. Part 1 dan part kedua. Di part 1 gue cukupkan dulu. Gue akan lanjut di part keduanya setelah ini. Dan gue harap lu tetap stay tune terus, karena ini akan semakin menarik topiknya. Gue Lakmen pamit undur diri dan dadah.